Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudin Firmansyah, NPM 2213020129. Ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami yang beranggotakan saya, Yudin Firmansyah dan Rafil Ardiansyah. Jadi penelitian kami berjudul Book Recommendation Using PPO Algorithm Based Multi-Criteria Decision Making. Oke, kita pertama-tama kita masuk ke pemodelan sistem. Jadi sistem yang kami buat itu simple seperti ini. Jadi di UI ini menyediakan tempat untuk memberikan prompt. Jadi di dalam UI ini nanti ada prompt, ada tempat untuk memasukkan prompt. Contoh kita ingin memasukkan prompt, saya ingin buku yang bisa menemani saya tidur, seperti itu. Maka prompt tersebut akan melalui jalur ini dan masuk ke dalam agent. Nah, di dalam agent ini nanti teks dari promptnya ini akan diolah menjadi vektor, ya, menjadi teks numerik, yang menjadi numerik. Lalu di dalam agent ini nanti dirubah menjadi appending vektor. Lalu diolah ke dalam model yang nanti kita akan bahas. Lalu setelah agent memproses data promptnya, lalu data prompt tersebut akan menjadi probabilitas yang memiliki yang berjumlah sebesar data yang dibutuhkan. Misal di sini, ya, jadi sebelum probabilitas ini masuk ke sini, jadi data dari bukunya ini, dari buku CSV ini, dari data CSV ini dalam berisi informasi tentang buku-buku. Lalu data buku tersebut dibelah menjadi dua, berjumlah 200 dan 200. Kenapa saya mengambilnya 200 dan 200? Karena kalau saya mengambil semuanya, maka model tidak akan terlalu banyak memiliki weight atau bobot yang harus di training, nanti akan malah menimbulkan overfitting dan membuat model terjebak di local minimum. Jadi saya pakai 200 dan 200, jadi nanti neural network atau model dari agentnya ini akan menghasilkan 400 matrix atau tensor, dimana nanti 400 nanti akan dibagi menjadi dua, itu 200 untuk part yang pertama dari data buku yang diolah tadi, yang part kedua adalah 200 hasil dari agent tersebut. Jadi data bukunya yang saya bilang tadi bagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah yang ratingnya terbaik, yang kedua adalah ratingnya terburuk. Jadi kenapa saya ambil rating terbaik dan terburuk? Karena nanti agar adil, nanti siapa tahu di rating terburuk ini malah akan memberikan hasil yang lebih baik, yang lebih diinginkan daripada yang hasilnya dengan rating yang terbaik, seperti itu. Lalu datanya masuk ke UI, setelah dibelah, maksudnya setelah digabungkan dengan probabilitas, lalu di sorting berdasarkan value dari probabilitas atau policy yang diambil dari agentnya. Lalu setelah di sorting, yang paling tertinggi yang mana, yang mendapatkan probabilitas tertinggi yang mana, lalu dimasukkan ke dalam UI, lalu ditampilkan seperti ini. Model agent yang kami buat di dalam penelitian ini. Jadi ini model yang lumayan baru. Jadi di sini ada positional appending, dimana positional appending ini akan mengolah teks prompt yang dari UI-nya ini masuk ke agent. Kan tadi saya mengatakan bahwa teksnya tiba menjadi vektor, ya, vektor angka atau vektor numerik. Lalu vektor numerik tersebut ketika langsung masuk tanpa melalui positional appending, maka hasilnya akan memberikan hasil grading yang sangat besar.
Alhasil model akan sangat kebingungan terhadap apa yang dihasilkan tersebut. Maka appending di sini berperan untuk merubahnya menjadi nilai probabilitas atau nilai normal antara 0 sampai 1 seperti itu. Lalu positional ini berarti appending ini berperan sebagai penghasil posisi, yang dimana nanti hasil dari hasil dari text to vektornya atau teks yang sudah dirubah ke vektor, nanti posisi dari vektornya akan diambil dari posisi vektornya akan diambil, misalkan ada 5 kata, misal aku makan nasi, 3 kata. Jadi nanti appending akan memberikan vektor juga 3 kata, yaitu 1, 2, dan 3. Lalu vektor tersebut bisa kita namakan sebagai positionalnya. Lalu positional dan juga teks vektornya dimasukkan ke dalam appending dua-duanya. Lalu setelah dua-duanya dimasukkan ke dalam appending, maka hasil dari appending dari position dan token kita beri istilah token untuk token vektor, kita kasih nama token vektor saja untuk mempermudah. Lalu dari token vektor token appending dan positional appending dijadikan satu, di-combine, lalu menghasilkan yang namanya positional appending, di mana text to vektornya atau vektor value text to vektornya ini sudah terinjeksi dengan posisi dari posisi appendingnya, lalu masuk ke dalam RNN. Jadi recurrent neural network ini akan bertugas untuk mempelajari sequence-nya. Jadi sebenarnya untuk mempelajari sequence itu adalah urusan dari multi-head attention. Tapi di sini saya gunakan terlebih dahulu atau saya berikan pelajaran mempelajarinya terlebih dahulu sequence-nya, agar nanti multi-head attention-nya ini akan fokus terhadap konten di dalam sequence-nya. Jadi kalau transformer biasa kan attention-nya ini mempelajari tentang posisinya yang dihasilkan dari positional appending ini. Nah, sekarang yang mempelajari posisinya ini adalah RNN-nya. Nanti di dalam attention-nya ini akan mempelajari konten di dalam sequence-nya. Dan ini akan mempermudah, akan juga memberikan hasil yang baik karena sequence sudah dipelajari dan isi konten juga sudah dipelajari dan diberikan attention atau bobot attention juga, lalu masuk ke dalam feed forward di sini, yang dimana feed forward ini berguna untuk memberikan fitur yang lebih kuat atau mengekspand fitur atau memberikan fitur yang lebih kaya akan fiturnya. Jadi ini dinamakan sebagai encoder. Lalu masuk ke Gaussian entropy. Nanti Gaussian entropy ini akan saya jelaskan sendiri, tapi secara singkatnya Gaussian entropy ini bertugas untuk memberikan log atau log probabilitas atau log policy yang nanti digunakan untuk menghasilkan untuk mengurutkan buku yang mana yang relevan oleh user. Nah, di sini adalah algoritma PPO atau Proximal Policy Optimization. Di dalam PPO ini ada rumus-rumus yang dimana ini digunakan untuk mengupdate atau mengolah rewardnya atau feedback dari usernya. Jadi user ini juga mengirim feedback berupa reward ini. Jadi reward ini adalah feedback dari user, dimana user ini menyukainya atau tidak. Ketika user tidak menyukainya, maka rewardnya akan negatif. Ketika user menyukainya, rewardnya akan positif. Nah, di sini ada rumus, yaitu rumus namanya SUR atau surrogate. Jadi surrogate ini adalah rumus pengganti, dan rumus surrogate ini sudah sebenarnya terinspirasi dari TPRO ya.
terus region policy optimization, dan diadaptasi ke dalam PPO, tapi dengan rumus yang berbeda. Jadi SUR 1 atau surrogate 1 ini adalah fungsi objektif untuk meminimalkan policy. Jadi ini SUR atau kita panggil SUR aja. SUR pertama ini adalah menghitung rasio dari seberapa jauh log probabilitas yang dihasilkan dari Gaussian entropy tadi, seberapa jauh antara log pertama dan log yang pertama masuk ke dalam list maksudnya, dan loss yang terbaru. Jadi loss lama kurangi loss baru, lalu dimasukkan dalam fungsi eksponen untuk menghitung rasionya, lalu dikalikan dengan advantage. Ini adalah return. Nanti return akan saya jelaskan bagaimana mendapatkan returnnya, dikurangi dengan value di sini ya. Jadi ini disebut sebagai fungsi advantage untuk menghitung nilai keuntungan dari return dikurangi dengan value-nya. Lalu di sini ada aktor loss. Jadi sebenarnya surrogate-nya ini ada dua, ini surrogate 1 dan surrogate 2-nya ini adalah clip. Nilai clip ini adalah surrogate 2-nya. Jadi clip entropy maksud saya eksponen dari rata-rata log yang terbaru dan kurangi log terlama, atau kita bisa sebut sebagai ratio. Jadi ini ratio, lalu rasionya ini kita clip 1 dikurangi epsilon, 1 tambah epsilon untuk maksimumnya, untuk minimumnya 1 dikurangi epsilon, lalu dikalikan dengan advantage-nya. Advantage-nya ini ya jadi sama seperti yang sebelumnya. Nilai advantage itu menghitungnya adalah return dikurangi value. Lalu setelah dihitung, setelah diklip, maka diberikan minimum, nilai minimumnya. Di sini sebenarnya harusnya ada minimumnya, tapi sebenarnya terhapus, tapi di sini ada nilai minimumnya. Dimana nilai minimum ini akan memberikan beban yang lebih istilahnya lebih ringan terhadap agent, agar pembelajarannya tidak terlalu memberati agentnya. Jadi memberikan nilai minimum antara surrogate 1 dan surrogate 2, yang mana surrogate 1 atau surrogate 2 yang paling minimum. Jadi ini digunakan untuk agar model tidak terlalu berat dalam mempelajari feedback dari usernya. Jadi user yang memberikan feedback seperti itu. Lalu setelah mendapatkan nilai minimum, misalkan surrogate 1, maka surrogate 1 akan dihitung rata-ratanya atau min-nya di sini. Di sum lalu dihitung nilai min-nya. Lalu di sini critic loss. Jadi critic loss ini adalah mean square error dari return dan value ya. Sebenarnya ini return dan logaritma, tapi saya revisi, ini rumus yang belum saya benarkan, yang sudah saya betulkan adalah rumus yang sudah saya kirimkan ke papernya. Jadi ini adalah rumusnya sebenarnya return dikurangi dengan logaritma yang baru. Jadi log probabilitas yang baru ya. Jadi hasilnya yang seperti itu. Ini untuk rumus critic loss ya. Dan di sini memakai mean square error. Kenapa memakai mean square error? Kenapa tidak langsung memakai mean absolute error saja? Karena mean square error tidak ada rootnya di sini, tidak ada akarnya. Jadi mean square error akan memberikan hukuman yang lebih. Karena di aktor loss ini sudah diberikan keringanan ya untuk mempelajarinya. Jadi memberikan value mana, surrogate mana, fungsi objektif surrogate mana yang memberikan nilai yang minimum. Nah, di sini di kritik ini diberikan nilai yang lebih tinggi. Ya, jadi yang lebih terasa karena kritik ini akan memegang
peran untuk menghasilkan seberapa bagus polisi atau log probabilitas Gaussian yang dihasilkan oleh modelnya, oleh model edge-nya. Jadi memberikan hukuman yang lebih keras dibandingkan dengan mean absolute error, karena mean absolute error hanya memberikan selisih, ya, tidak memberikan kuadratiknya. Di sini ada rumus untuk entropi bonus, di mana ini adalah rumus untuk menghitung seberapa yakin model dengan polsi atau log probabilitas yang dihasilkan. Jadi semakin jelek entropinya, berarti semakin yakin juga bahwa edge-nya ini yakin bahwa yang dihasilkan oleh aktor atau polsinya, ya, dari polsi dari agentnya yang dihasilkan oleh agent, itu berarti agentnya semakin yakin, tidak ragu-ragu. Tetapi kalau entropinya ini tinggi, berarti modelnya ini masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan ini sehingga modelnya masih bimbang dan memberikan yang hasil akan memberikan nilai feedback yang jelek. Ini adalah all loss atau loss dari seluruhnya. Jadi ini penggabungan dari aktor loss dikurangi dengan koefisien, nilai koefisiennya bisa 0,01. Di sini kalau saya 0,01 koefisiennya. Di sini lalu menghitung nilai mean atau rata-rata dari entropi bonus. Ini entropi bonus yang tadi saya jelaskan, ditambah dengan value koefisien, bisa setting 0,5, yang optimalnya di beberapa buku dan jurnal settingnya pada 0,5. Lalu dikalikan dengan critical loss-nya. Lalu dikalikan dengan negatif 1 untuk menghindari nilai negatif. Nah, di sini yang saya bilang tadi, untuk mendapatkan nilai return kita butuh yang namanya GAE atau Generalized Advantage Estimation. Jadi Generalized Advantage Estimation ini bertugas untuk menghasilkan nilai return, ya, dengan memberikan perhitungan reward, ya, ditambah dengan ini adalah gamma atau kita bisa sebut sebagai diskon dikali dengan value yang lama dikali dengan value yang baru. Jadi ini adalah step pertama untuk perhitungannya, dan di sini rewardnya saya beri rata-rata yang dibagi dengan reward aslinya. Ini akan menimbulkan reward ternormalisasi, ya. Jadi ketika reward tidak ternormalisasi, maka hasil yang dihasilkan oleh all loss ini dan kritiknya ini akan menghasilkan nilai yang sangat besar, dan ini tidak stabil, ya. Jadi nilai kritik yang terlalu besar ini akan membuat model terlalu bingung apa yang dihasilkan. Model akan bingung untuk menilai kualitas dari polsi yang dihasilkan oleh aktornya atau log probabilitas polsinya. Lagi ke GAE. Jadi itu rumus step pertamanya seperti tadi, sama seperti Bellman equation. Lalu tambah dengan rumus yang step kedua, yaitu rumus gamma atau diskon dikali dengan tau. Ya, tau ini adalah parameternya untuk GAE di sini. Lalu GAE yang lama, ya, dikali dengan GAE yang lama. Jadi gamma kali tau dikali dengan GAE yang lama. Dan ini adalah plus 1 ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah untuk rumus ini adalah untuk mencari GAE yang baru atau Generalized Advantage Estimator value yang baru. Lalu hasil dari GAE yang baru ini ditambahkan dengan value yang baru yang menghasilkan nanti nilai returnnya, dan nanti dikumpulkan dalam list, nanti dilakukan perhitungan loss functionnya untuk menghasilkan gradient yang akan dikembalikan ke model ini untuk dipelajari lebih lanjut tentang bagaimana usernya menanggapi hasil dari yang dihasilkan dari modelnya tadi dan lain sebagainya. Lalu di sini ada
log probabilitas atau log prob atau polsi ya. Jadi polsi yang dimasukkan ke dalam rumus Gaussian yang telah diedit ya, sedemikian rupa ini agar menghasilkan value yang tidak terlalu besar ya. Nanti kalau memakai rumus Gaussian yang asli itu akan bisa berpotensi untuk menghasilkan probabilitas yang tinggi, yang di atas 1, yang dimau oleh sistemnya adalah probabilitas 0 sampai 1. Jadi di atas 0, di bawah 1 seperti itu. Nah, di sini untuk menghitungnya, yang pertama kalian bisa masukkan taunya. Ini tau ini adalah outputnya dari model encodernya. Jadi encodernya ini akan menghasilkan nilai tau dan varians kuadrat ini ya. Jadi encodernya masuk ke dalam fungsi Gaussian entropy untuk menghasilkan log probabilitas Gaussiannya ini ya. Jadi ini adalah rumus modifikasi dari Gaussian yang bisa kalian temukan rumusnya ini di dalam buku Deep Reinforcement Learning Hands-on dari Max 8 ya. Jadi kalian bisa beli bukunya di Shopee atau kalian bisa beli bukunya secara online ya. Jadi buku virtual seperti itu. Rumusnya seperti ini. Jadi sebelum dihitung ya, jadi taunya ini akan masuk ke dalam fungsi tan ya. Ini jadi fungsi ini eksponen tau dikurangi eksponen negatif tau ditambah dengan eksponen tau ditambah eksponen negatif tau. Ini adalah rumus untuk menghitung tan ya. Nah, di sini untuk variansnya itu masuk dulu ke dalam fungsi namanya soft plus. Kenapa memakai tan yang atas ini sebelum saya lanjut ke sini? Jadi tan ini akan menghasilkan value yang sama seperti softmax, yaitu 0 sampai 1 atau value probabilitas, tapi ini lebih stabil tan dibandingkan dengan softmax. Tapi kebanyakan orang masih memakai softmax karena lebih cocok untuk distribusi probabilitas distribusi, tapi ini cocok untuk mensmoothingkan atau mensmoothkan probabilitas yang ada di dalam outputnya. Lalu di sini ada softmax plus. Softmax plus sendiri adalah rumus digunakan untuk soft plus maksud saya, bukan softmax plus ya, soft plus maksud saya. Jadi untuk menghitung nilai soft plus ini, untuk memberikan nilai soft plus ini, kita bisa memakai rumus ini, yaitu 1 per beta log 1 tambah eksponen beta dikali dengan variansnya atau hasil dari Gaussian entropinya. Nah, soft plus ini digunakan untuk apa? Di soft plus ini kita digunakan untuk mencegah modelnya ini menjadi none ya. Jadi kalau modelnya ini none, maka hasilnya ini pun akan jadi none, atau loss-nya ini akan menjadi nilai none ya. Nah, maka diberikanlah diberikanlah soft plus di sini ya, untuk menghindari nilai none. Lalu di sini ditambahkan dengan yang kedua adalah nilai Gaussian yang rumus yang kedua seperti ini, yaitu 2 dikali pi dikali dengan soft plus yang di dalamnya itu untuk perhitungan dari variansnya yang dihasilkan dari modelnya. Oh ya, di sini entropi bonus juga ya, memiliki rumus yang sama, yaitu log 2 dikali pi, lalu value-nya ya, value yang akan dihitung untuk entropi bonusnya masuk ke dalam rumus soft plus di sini. Seperti itu. Lalu lanjut ke dalam hasil evaluasi. Nah, di sini adalah hasil grafik percobaan atau simulasi yang telah saya lakukan.
sebanyak 20 kali simulasi. Simulasi pertama model tidak bisa memprediksi ya, jadi simulasi yang pertama ini tidak stabil, masih turun. Yang kedua sampai kelima ini memberikan hasil yang baik, yang menurut saya hasilnya terbaik gitu. Jadi yang saya mau modelnya ini bisa mempelajari apa yang saya mau, seperti value 12 sampai 17 ini, tapi kita jelaskan nanti. Di sini model mulai tidak mengerti kembali apa yang kita mau karena masih dalam acak ya. Jadi dalam masih kebingungan karena reward yang saya berikan ini turun, naik, turun dan naik kembali, dan tiba-tiba turun lagi, seperti itu. Tapi model mencoba memahaminya dan ternyata model berhasil memahami apa yang saya mau, jadi saya berikan reward sebesar 20. Nah, di sini model mulai paham, mulai mengerti bahwa dengan menghasilkan rekomendasi tersebut saya senang dan memberikan reward 20. Jadi terus dan tiba-tiba muncul rekomendasi yang tidak saya suka, turun lagi. Tetapi model berhasil bangkit kembali untuk mempelajarinya. Jadi di sini ada nilai returnya, di sini nilai returnya bergelombang seperti ini karena nilai return sendiri adalah hasil dari pendiskonan dan pengolahan untuk mengestimasi keuntungannya ya. Di sini ada advantage-nya untuk menghitung keuntungannya. Di sini untuk grafiknya. Nah, di sini ada hasil dari loss tadi, loss yang sudah saya jelaskan tadi di rumus 11 tadi, rumusnya terakhir untuk menghitung loss totalnya yang akan menjadi gradient untuk dipelajari oleh agent model. Jadi ini menghasilkan 8,2150, di mana ini adalah value yang stabil, mengingat reward yang saya pasangkan ke model itu adalah 20 yang terbaik dan paling terburuknya adalah negatif 10. Mengingat dengan reward tersebut, maka 8,2150 ini adalah nilai loss atau gradient yang stabil. Ini adalah aktor loss seperti yang saya jelaskan tadi di rumus yang sebelumnya, rumus 8 yang mendapatkan nilai 8,2270, yang dimana yang berarti aktor loss ini mempengaruhi nilai fungsi lossnya atau nilai gradiennya. Di sini sudah terlihat aktor loss dan lossnya ini tidak terlalu jauh nilainya karena aktor loss lah yang mempengaruhi dari untuk gradiennya dibentuk ya. Jadi gradien itu mengambil peran yang penting untuk model belajar. Lalu ada critical loss di sini yang menghasilkan nilai 5,5381 stabil ya. Ini nilai stabil yang dimana semakin sedikit lebih tinggi lagi dari ini, maka model akan semakin paham bagaimana cara menilai policy yang dilakukan oleh aktor. Lalu ada entropy loss bonus yang saya jelaskan tadi akan menghasilkan rumus 10 tadi akan menghasilkan nilai entropi bonus negatif 1,5694, yang berarti model sudah yakin bahwa apa yang dipulangkannya adalah benar. Tapi loss ini bisa harus berhati-hati karena critical loss ini bisa menggiring loss ini kepada lokal minimum, yang dimana lokal minimum ini adalah jebakan ya. Jadi kalau udah masuk ke dalam lokal minimum, model akan terus terjebak di situ dan tidak akan keluar. Ya, jadi critical loss ini harus sebisa mungkin distabilkan. Nah, di sini adalah UI dari yang sudah saya jelaskan tadi. Ini ada tempat untuk menginputkan prompt. Di sini adalah tempat slider untuk menentukan berapa banyak value yang atau tabel yang bisa ditampilkan ya. Di sini maksimumnya 200 karena yang saya bilang tadi baginya dibagi 200 dan 200.
Ini ada tombol generate untuk mengenerate-nya. Di sini ada rekomendasi yang terbaik. Di sini adalah skor yang dihasilkan oleh Gaussian distribusinya atau Gaussian log probabilitasnya yang tadi ya, seperti ini. Di sini ada tombol yang namanya I don't like it, yang dimana nanti akan memberikan reward kepada agent sebesar -10. Dan di bawahnya lagi ada thanks ya. Jadi di thanks itu akan menghasilkan reward +10. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.